Jadi gini, gue menemukan sesuatu yang baru yang keren banget, men. Mungkin lu belum bisa cukup open minded atau setuju sama gue, tapi nggak masalah lah, gue ngomong jujur aja. Cuma beneran ini keren. Jadi gini, gue adalah orang yang sangat penasaran, men. Gue penasaran, gue pengen tahu namanya kebenaran gitu. Jadi dari kecil gue selalu nanya ini apa, gue nggak percaya apa yang orang bilang bukannya gue dengerin, orang bilang malah gue langsung masa sih gitu, sampai gue nggak buktiin sendiri. Nah, gue punya dua acuan untuk tahu bahwa sesuatu itu bener apa enggak. Pertama, dia harus scientific. Kalau nggak scientific menurut gue bullshit. Kedua, andaikan dia nggak scientific tapi dia works gitu. Jadi misalnya ada fenomena terus fenomenanya nggak terbukti scientific, tapi kalau lo lakukan works gitu. Contohnya kayak visualisasi, belum ada yang ngebuktiin scientific kenapa visualisasi bekerja, tapi kalau lo visualisasiin works. Nah, jadi berdasarkan acuan itu gue dapet apa gitu. Gue menemukan bahwa sebenarnya kita ini Tuhan, anjing. Ini udah mulai aneh nih ngomong, nggak apa-apa ya. Gue ngomong aja ya. Gue terus terang aja, lu pasti skeptis. Gue yakin deh lu pasti skeptis, tapi let's see if it works for you gitu ya. Gue ngomong aja. Sebenarnya basically kita itu Tuhan. Tuhan itu apa sih? Tuhan itu adalah segalanya. Jadi semua yang ada, nggak ada lagi di luar itu namanya Tuhan gitu, ngerti ya? Nah, bentuknya apa? Bentuknya energi. Kan di Gotha udah gue kasih tahu ya. Bentuknya energi. Jadi kalau di zoom, semua benda pada dasarnya adalah energi. Badan lo energi, bangku energi, kaca energi, minuman energi, semua energi. Nah, terus kita bisa langsung komunikasi sama Tuhan, dan kita bisa tahu kita dilahirkan tujuannya apa. Kita bisa baca masa depan. Kita bisa happy dengan menjadi diri sendiri kalau kita terkoneksi sama Tuhan. Basically itu. Gimana caranya berkomunikasi sama Tuhan? Dengan menggunakan substance psikadelik. Apa itu substance psikadelik? Itu adalah zat yang digunakan oleh orang-orang yang punya spiritual tinggi, seperti orang India, dan aborigin, dan orang Indonesia asli yang masih spiritualnya tinggi zaman dulu sebelum masuk orang Portugis. Pada saat lu menggunakan substance psikadelik, ada bagian otak lu yang namanya Reticular Activating System atau RAS. Dia terbuka, dan pada saat terbuka lu bisa menerima informasi dari masa depan, dari masa lalu, dan dari segala macam hal yang harus lu ketahui at that moment pada saat itu gitu. Ntar penjelasan saintifiknya panjang deh, udahlah nantilah kita bahas itu ya. By the way, substance ini dilarang sama pemerintah, bahkan dibasmi. Orang Indian kan udah nggak ada lagi tuh, kulit merah di seluruh dunia itu nggak ada lagi. Orang Indian, aborigin, pokoknya kulit merah mati semua. Kenapa? Karena ada sekelompok orang yang nggak pengen rakyat jadi pinter, karena mereka pengen mengendalikan rakyat gitu. Jadi substance ini dilarang, bahkan dimusnahkan. Tapi bagi yang pencari kebenaran, dia akan tahu. By the way, kalau pengen gunain substance ini silahkan, tapi di zona-zona yang tidak dilarang. Contohnya di Australia gitu. Di Bali juga dilarang, tapi banyak orang Bali menggunakan magic mushroom. By the way, kalau lu pakai ini lu jadi pinter. Lu juga bisa mendapatkan informasi dari alam semesta, nggak mesti pakai substance, tapi pakai meditasi gitu. Suatu saat gue meditasi, dan akhirnya gue jadi alam semesta. Gue ngerasain yang namanya jadi semua orang, semua makhluk. Gue mau napas aja, gue rasain semua nyusun dulu sampai perfect. Terus gue baru bisa napas. Anjir men, gue bergerak nih. Gitu semuanya berubah gitu. Jadi gue kayak gede banget gitu. Nah, itu gue rasain banget men. Lu mau napas aja, semuanya nyusun. Gini, semua yang udah terjadi, peperangan, kedamaian, semua yang udah terjadi, perang besar Nazi, agama perang segala macam itu, evolusi lah, dinosaurus punah lah, itu untuk membawa lu ke momen ini. Pernah gak lu pikir kayak gitu? Semua yang terjadi, segala macam perang dunia terjadi, itu untuk bikin bokap nyokap lu ketemu sehingga lu lahir. Bokap nyokap lu ketemu, berhubungan seks, itu jutaan sperma perang dulu untuk masuk ke satu sel telur, dan lu yang terpilih. Kalau lu percaya agama, ya lu dipilih sama Tuhan untuk jadi sperma itu masuk. Kalau lu ateis, lu percaya seleksi alam yang milih lu gitu. Jadi semua yang udah terjadi itu untuk membawa lu ke momen ini, berarti lu adalah ciptaan alam semesta paling mulia. Kalau lu bilang lu
bukan siapa-siapa, lu cupu, lu cuma debu di antara alam semesta, lu arogan. Berarti alam semesta itu membantu lu untuk bikin lu mencapai kapasitas tertinggi yang lu bisa. Tapi lu arogan, jadi lu bilang alam semesta, gue bukan apa-apa, gue gak bisa gini, gue gak bisa gitu. Padahal lu mau nafas, dia nyusun dulu loh, baru lu nafas. Fuck, gue bilang, what the hell is this? So you're so special gitu. Jadi yang harus lo lakukan, gue mau apa gue bisa. Alam semesta di belakang gue dan gue udah ngerasain. Itu ajaib. Nah, hal yang menghalangi kita untuk membuat alam semesta ini ngedukung kita, padahal dia sudah sembah sujud sama kita karena kita adalah ciptaan yang paling mulia buat dia gitu, adalah pikiran. Pada saat lu lahir, alam semesta itu mau bikin lu manusia paling bahagia seluruh dunia karena lu kreasi dia gitu loh. Ya, lu punya anak, lu pengen dia paling bahagia dong karena dia kreasi lu gitu. Jelas gak nih? Nah, yang menghalangi kita adalah pada saat kita lahir, kita diprogram pikiran kita sama apa? Orang tua, lingkungan, pendidikan, agama dan lain-lain, sama ideologi. Ideologi basically. Masuk ke kepala kita, keputusan yang kita buat berdasarkan ideologi gitu. Jelas gak nih? Jadi musuh utama paling besar itu adalah pikiran, men. Ini kontroversial nih. Musuh lu yang utama adalah pikiran. Bruce Lee bilang apa? Kalau lu mau jadi hebat, jangan mikir. Just do it. Just do it. Just do it apa? Pakai insting lu doang, titik. Karena insting lu itu yang membawa lu sampai saat ini. Kalau lu pakai pikiran, lu mati. Gini analoginya. Hidup itu bagaikan pertarungan tinju. Oke, hidup itu bagaikan pertarungan tinju. Seperti Mike Tyson bilang, lu selalu punya rencana sampai lu ketampol di muka lu. Jadi lu nggak bisa punya waktu berpikir karena hidup selalu nampol lu di muka. Jadi lu harus menggunakan insting lu untuk bertahan hidup, untuk jadi hebat gitu. Kalau lu mikir, lu ketampol, lu mati. Toh kalau lu mikir, lu nggak bisa ambil keputusan karena pikiran adalah kebingungan. Pada saat lu mikir, satu pikiran akan timbul 5 pikiran timbul lagi sampai ratusan pikiran. Pada akhirnya, karena lu udah bingung, toh lu ngambil keputusan berdasarkan insting juga. Jadi mikir itu buang-buang waktu sebenarnya. Karena keputusan lu akhirnya snap judgment. Jadi percaya sama insting dan refleks. Karena alam semesta ngomongnya melalui refleks, bukan dari pikiran. Ini yang paling susah, orang kebanyakan mikir. Lu jangan mikir, buang pikiran lu gitu. Throw out your mind, just do it. Lakukan insting lu bilang. Kalau lu butuh rencana gimana? Perlu gak bikin rencana? Steve Jobs bilangnya gini, gue gak butuh rencana, gue cuma butuh action. Kalau gue butuh rencana, ntar rencana yang datang ke gue, bukan gue bikin-bikin gitu. Bahkan semua penemuan yang hebat yang dilakukan manusia itu bukan karena pikiran. Dia gak mikir pengen bikin hukum gravitasi, dia gak mikir bikin listrik. Enggak, semua terjadi karena kecelakaan. Newton menemukan hukum gravitasi bukan karena dia mikir, tapi dia lagi duduk, tiba-tiba apel jatuh di kepalanya, dia muncul inspirasi datangnya dari insting, baru dia catat. Jadi semuanya yang terjadi ini datangnya dari insting, bukan dari pikiran. Pikiran itu menghambat gitu. Jadi lo harus ikutin insting ya. Tapi sorry to say nih, banyak ideologi yang menahan insting. Yang harus dilakukan adalah menjadi alamiah, ikutin insting. Kalau insting ditahan, dia akan jadi kayak bom waktu, dia akan meledak dan menghancurkan lo. Contohnya seks. Kalau seks ditahan, dilarang, prostitusi tambah tinggi. Kenapa? Toh dia akan nyari penyaluran gitu. Pendidikan, lu nggak boleh gini, lu nggak boleh gitu, peraturannya begini, manajemen harus begini begitu. Ditahan insting lu. Akhirnya lu self destruct. Lu nggak melakukan ini, lakukannya di sini. Orang-orang paling berkarisma, paling keren adalah orang-orang yang pada saat dia lagi party atau dugem. Kenapa? Karena dia udah gak mikir, dia menggunakan insting naturalnya gitu loh. Makanya kalau lu lihat orang-orang yang lepas, ekspresif gitu, dia tuh keren, berkarisma, karena gak ada lagi pikirannya. Jadi ya apapun ideologi yang lu anut gitu ya, kalau bisa gitu. Kalau gue sih, gue benar-benar lakukan. Kalau bisa, yang menahan insting lu, let it go. Yang mendukung, lu ikutin gitu loh. Itu saran gue. Karena toh aneh kan lu tahan juga insting lu, dia akan meledak.
suatu saat di mana. Kalau nggak lu salurin di sini, tubuh lu yang hancur jadi stroke gitu. Oke, sip nggak nih? Nah, jadi poin pertama adalah lu harus ikutin insting lu, karena insting lu akan membawa lu ke kebahagiaan paling luar biasa, karena lu adalah makhluk paling mulia yang diciptakan alam semesta gitu. Gue punya satu metode baru, punya satu formula baru, which is seperti ini. Ada yang namanya vortex atau flow state. Kalau lu lagi ngomong tanpa berpikir, lu jadi berkarisma. Ini gue ngomong tanpa berpikir nih. Lu dalam satu state atau emosi yang disebut flow atau vortex. Kalau lu lagi main musik, lu menikmati musiknya, lu di dalam satu state namanya vortex, flow. Kalau lu lagi main bola, lu nggak mikir, tahu-tahu lu jadi jago, itu lu dalam state atau vortex. Jelas nggak? Lu nulis lu nggak mikir tapi semuanya flow, itu dalam vortex. Jadi tujuan lu cuma bagaimana membuat diri lu menjadi di dalam vortex. Nanti semuanya ngalir melalui lu. Bukan lu yang bikin, tapi alam semesta ngalir melalui lu gitu. Jelas gak? Jadi inspirasi semuanya keluarnya dari vortex atau flow. Namanya vortex atau flow. Orang ada yang sebut vortex, ada yang sebut flow, ada yang sebut state, ada yang sebut creativity flowing, spontaneity, tapi yang dia lakukan semuanya bener gitu. Klik gitu. Karena dia in the vortex. Berpikir membuat lu keluar out of vortex. Lu jadi bingung, jadi nggak take action. Jelas gak nih? Nah, pertanyaan, alam semesta punya tujuan nggak? Nggak, alam semesta nggak punya tujuan. Satu-satunya tujuannya hanyalah bergerak. Bergerak ngapain? Muter-muter. Jadi nggak ada awal, nggak ada akhir. Setuju nggak? Tuhan nggak punya awal, nggak punya akhir. Tujuannya bergerak muter-muter. Kalau lu stuck nggak jalan, berarti lu tidak in the flow of God. Gitulah istilahnya. Alam semesta nggak punya tujuan, dia hanya muter-muter, atau ada yang bilang muternya begini, infinity, tapi pas ketemu di tengah itulah lu. Momen ini gitu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau lu punya tujuan nggak? Hidup lu punya tujuan nggak? Hidup lu punya tujuan. Ada awal ada akhir, tapi tujuannya ditentukan sama alam semesta, bukan sama lu. Tujuan lu sekarang cuma move, bergerak, take action. Lu jangan bikin goal, jangan bikin rencana. Lu cukup in the state. Itu aja tujuan lu. Goal lu hanya in the state, gitu doang. Lu jalanin apapun yang lu lakukan in the state, karena semuanya langsung bener. Misalnya lu approach, lu pernah approach nggak? Nggak pernah ya? Pernah nggak lu approach terus lu in the state? Kayaknya berhasil aja semua, gitu. Atau pas lu approach lu mikir, gua harus gimana? Hancur. Tapi kalau in the state kayak, gitu. Jadi tujuan lu hanya in the state. Begitu lu bikin lu in the state, semuanya works buat lu. Dan lu kaget sendiri, anjir berhasil. Gue kasih satu pengalaman buat lu. Gue in the state. Gue bikin video amatir, men. Video lucu-lucuan buat YouTube. Sama temen gue. Yang nonton cuma 5.000, dikit kok. Gue bikin di peak di Muay Thai. Nggak ada tujuan jadi YouTuber atau gimana, cuma iseng-iseng doang bikin. Tapi gue in the state. Lu tahu apa yang terjadi? Beberapa minggu kemudian yang main video itu bilang, gue ngasih lihat video lu ke teman gue, terus bosnya itu punya banyak restoran, salah satunya di Bali besar. Dia suka videonya, dia pengen bikin promosi buat tempat-tempatnya yang dia punya. Dia pengen minta bikinin video lucu-lucuan 12 episode, dia mau bayar lu 200 juta. Mampus gak lu? What? Gue gak tujuan apa-apa, gak pengen promosi, cuma in the state gitu lah. Terus ada lagi satu, gue lagi mikirin pengen punya duit gitu. Tiba-tiba ada agensi ngontak gue, terus dia bilang, Ron, gue pengen ngeluarin parfum terbaru, namanya, gue gak sebutin namanya deh, pengen nyaingin Axe. Gue pengen lu mempromosikan ini, lu sebagai dutanya di digital presence selama 1 tahun. Gue bayar lu 300 juta. Out of the blue, gue gak mikir, gue gak apa-apa, cuma in the state. Dan gue tolak, karena gue bilang, gue gak mau terikat sama produk apapun. Gue mau pure dengan pemikiran gue. Dan lo nolak itu juga karena lo in the state. Karena tidak cocok sama akar jati diri gue. Gue nggak mau membawa satu perusahaan
yang mengontrol gue harus promosiin. Kalau gue emang bagus ya gue bilang tanpa gue harus dibayar gitu. Dan Basic. lo menolak juga karena lo menurut insting lo menolak. Iya. Bukan karena pikiran gue, kalau pikiran gue anjing terus juta, ya elah gue cuma bikin video seminggu sekali men. Nah, sekarang gimana in the state kan gitu. How to be in the state gitu. Udah mulai terstruktur ya. Lah enggak. Nggak, menurut lu ini penting nggak gitu? Ini pentil sih. Karena emang gue juga lumayan ngalamin in the state itu sih. Maksud gue make sense nggak? Sangat make sense. Akhirnya semua yang terjadi sama lu yang lu nggak bisa jelaskan jadi jelas nggak gitu? Sangat make sense. Nah, jadi intinya gimana caranya in the state gitu lah. Ya kan? Bener nggak? Betul. Caranya begini. Satu, lu punya visi, vision, visualisasi, visi. Ya. Visi itu lu kasih emosi atau energi, emosinya yang positif ya. Emosi terbagi dua, love sama fear. Love sama fear. Kalau love, lu merasa positif. Kalau fear, lu merasa takut. Cemburu, itu fear. Cemburu, fear. Pokoknya gitu deh. Lu punya visi, lu kasih emosi positif. Itu doang. Basically itu doang. Vision, emotion, dijadiin satu. Bahkan kalau lu mau ngomong mekanisme belief apa sih? Belief itu lu punya ide, idea, visi, lu kasih emosi, itu doang belief. Titik. Nggak ada yang bilang belief, visi lu kasih pikiran, visi kasih emosi. Belief gitu. Nah, kepercayaan misalnya agama kan disebut kepercayaan. Lu percaya satu ideologi agama, lu kasih belief. Kadang nggak masuk akal nih, tapi karena lu percaya, lu ngotot gitu. Jadi vision, belief, lu paduin, itu jadi state, lu in the state, in the vortex. Nah, lu punya visi bukan untuk supaya visi itu terwujud atau visi itu supaya lu dapat atau lu pengen visi itu. Visi itu gunanya apa? Supaya keep you moving, supaya bikin lu bergerak. Karena kalau lu lagi down, apa yang harus lu lakukan supaya motivate diri lu supaya lu in the state? Lu pakai visi gitu. Misalnya lu pengen punya cewek tipe X, lu lagi down, pikiran lu masuk ke kepala lu dengan berbagai macam keraguan. Apa yang lu lakukan? Tutup mata, visualisasi seakan-akan ceweknya udah di depan lu, terus lu cium-ciuman gini sama dia gitu. Anyway, state lu masuk, pikiran lu hilang gitu. Jadi disiplin itu bukannya melakukan ideologi secara disiplin setiap hari gitu. Jadi disiplin bukannya melakukan ideologi ya. Kan orang kan disiplin misalnya karate, dia melakukan ideologi karate setiap hari. Disiplin itu bukan itu. Disiplin adalah bagaimana caranya lu fokus ke satu hal atau satu visi dan memblok semua pikiran-pikiran yang nggak ada hubungannya sama fokus itu gitu. Ada jadi state. Makanya Bruce Lee bilang Jeet Kune Do itu bukannya karate atau tinju atau apa. Dia nggak mantek ke satu ideologi. Dia itu semuanya dijadiin satu. Basically lu cuma mengekspresikan diri lo doang. Jadi ada saat lu pengen karate, lu bisa karate. Lu pada saat ingin jujitsu, lu pakai jujitsu gitu. Tergantung insting lu pada saat itu gitu. Ngerti nggak? Berarti kayak flexibility loh. Flexibility apa? Ya pada saat lu pengen jadi A, ya lu jadi A. Pada saat lu jadi B, lu jadi B. Iya, bukan. Lebih tepatnya pada saat insting lu bilang A, lu jadi A. Pada saat insting lu bilang B, lu jadi B. Kayak shapeless. Shapeless ya kan, be water my friend gitu. Jadi lu nggak punya form, lu cuma jadi water. Pada saat lu tuangin air di gelas, airnya jadi gelas. Lu tuangin di botol, airnya jadi botol. Lu nggak kaku gitu. Insting lu lebih tahu dari pikiran lu. Insting lu lebih pinter gitu. Dan pikiran lu goblok banget gitu. So basically itu sih. Ya udah itu doang. Pas di seminar gue like, gue nggak ngomong gini, gue nggak ngomong state, gue cuma ngomong visualisasi dan let go. Gue ngomongin state, ternyata ada elemen penting, state dan fokus, dan gimana blok pikiran supaya lo nggak mikir gitu. Nah ada satu lagi yang gila, gini. Kenapa kita tergila-gila sama cewek cantik? Kenapa kita ngelihat iPhone, kita nggak peduli harganya, nggak peduli speknya, padahal Samsung lebih bagus speknya. Tapi kita berani beli mahal, kecuali lu miskin, berani beli mahal demi sesuatu yang indah, tapi sebenarnya speknya jelek. Kenapa kita tergila-gila sama keindahan? Kalau ada sesuatu yang indah,
kita langsung powerless. Bisa nggak lo jawab? Bener nggak kalau ada cewek cantik, kita langsung powerless. Kita langsung tercharm. Produk Apple kita langsung tercharm, nggak peduli isinya apa, tapi tercharm sama sesuatu yang indah. Tahu nggak kenapa? Did you know? Don't know. Karena pada saat lu ngeliat sesuatu yang indah, nggak ada pikiran, lu blank. Fokus ke keindahan. Enggak, lu blank. Pada saat lu lihat cewek indah, lu nggak mikir, lu blank. Pause. Pada saat otak kita nggak, pada saat pikiran kita nggak ada, kita melihat indah. Pada saat ada sesuatu yang bisa bikin kita nggak mikir, menjadi indah. Itu kuncinya. Lu mau persuasif sama orang, yang harus lu lakukan adalah bukan dengan berbagai macam logika bla bla bla. Lu pengen persuasif sama orang, bikin dia supaya nggak mikir, dia langsung tercharm. Pantes ya orang-orang yang jarang mikir tuh jago sama cewek ya. That's right. Kalau orang-orang yang pintar, logik, Nah, jago, pada bego sama cewek. Basically, orang yang nggak mikir bisa bikin cewek nggak mikir. Orang yang punya logika, dia bikin cewek mikir. Padahal keindahan itu adalah pada saat lu nggak mikir, pada saat lu nggak ada pikiran, semuanya indah. Action yang harus lu lakukan adalah visualisasi apa yang lu inginkan, blok semua pikiran yang meragukan itu, ikutin insting lu. Kalau lu butuh rencana, jangan pakai pikiran lu. Cukup visualisasi, ikutin insting lu, nanti rencana datang sendiri ke lu. Rencana datang, the best ideas itu pada saat lu lagi mandi, lu lari-lari sore, biasanya datang sendiri. Bukan karena lu diam mikir nih apa nih, lu nggak akan datang. Kalau tadi lu bilang kita diciptakan punya sebuah tujuan gitu. Betul. Nah, gimana cara kita tahu? Kita nggak akan pernah tahu tujuan kita. Jadi, Kita nggak akan pernah tahu tujuan kita. Kita hanya bisa melihat jejak tujuan kita dengan melihat ke belakang. Jadi connect the dot, betul. Jadi kita dituntun saat ini untuk begini. Kadang kita dibawa ke kesengsaraan, kadang kita dihancurin dulu. Kita nggak tahu ini kita mau dibawa kemana, maknanya apa, arah tujuannya kemana. Tapi kalau kita lihat ke belakang, kita hubungin titik-titiknya. Oh, ternyata gue dibawa ke sini karena untuk ketemu ini. Karena gue ketemu ini gue jadi begini, akhirnya gue jadi begini gitu. Kita cuma bisa lihat arah tujuan kita dengan melihat ke belakang. Tapi melihat ke depan kita nggak bisa, dan kita harus percaya yang momen ini yang paling benar adalah ikutin intuisi titik. jadi kita summarize jejak yang ke belakang gitu ya. Kita cuma bisa melihat jejak yang ke belakang, bukan ke depan. Karena yang ke depan jadi misteri. Kalau ke depan kita tahu, kita nggak akan melakukannya gitu, udah tahu gitu. Nggak ada lagi yang namanya pergerakan, there is no movement. Justru dengan kita nggak tahu kita gerak, gitu. Dan ingat tujuan alam semesta adalah terus bergerak, gitu. Jadi ikutin insting terus aja. Betul. Punya visi nggak punya visi, Oke. ikutin insting. Jadi ada 4 states of mind. Anjir, ngomong lagi. Terlalu banyak informasi. dari Lanjutkan alam mas, semesta. lanjutkan. Jadi pada saat gini, jadi lu dalam kehidupan sehari-hari punya 4 state, dan cuma 4 state ini doang. State pertama adalah lu nggak punya visi dan lu nggak bahagia. Bahagia maksudnya lu emosional, punya emosi positif. Lu nggak punya visi, lu nggak punya bahagia, itu disebut depresi. Karena lu nggak punya tujuan. Visi kan tujuan, tapi bukan berarti lu nyampe tujuan itu, tapi cuma buat gerak gitu. Lu nggak punya tujuan, nggak punya visi, dan lu nggak happy, lu depresi, stres. Lu punya tujuan, punya visi, tapi nggak happy, lu jadi ketakutan. Gue pengen gini tapi gue nggak bahagia, gue takut gitu. Jadi lu was-was. Masih mikir berarti. Iya, jadi lu was-was. Itu yang kedua. Kedua, was-was. Punya visi, nggak happy, was-was. Ketiga, lu happy in the now. Saat ini lu happy, tapi lu nggak punya visi. Akhirnya lu terjebak, ya lu begitu-begitu aja. Nggak ada kemajuan, tapi lu happy main game aja, main video game, dugem-dugem. Tapi hidup lu ya begitu-begitu aja, dan akhirnya lu bosen. On lah gitu. On, lu bosen, lu nggak jadi apa-apa. Nah, yang ideal adalah lu punya visi dan lu happy. Visi itu apa? Visualisasi. Happy itu adalah state lu. Enjoy the trip kali ya. Ya, state lu harus bikin diri lu bahagia gitu. Bahagia dengan memblok semua pikiran-pikiran yang negatif. Kalau misalnya lu visualisasi alam semesta nggak ngasih informasi, lu dicuekin gitu misalnya. Lu lakukan sesuatu yang bikin lu senang. Main game kek, jalan kek, pokoknya lu harus stay happy. Pokoknya menghindari si pikiran negatif itu muncul gitu. Bener, karena begitu pikiran negatif itu muncul, lu akan take action berdasarkan pikiran. Hati kecil lu cuekin. Alam semestanya nangis. Kenapa? Karena dia udah menciptakan lu makhluk paling mulia. Lu jadi egois, bilang lu nggak ngaruh alam semesta. Lu tuh apaan sih? Gue ini bukan apa-apa gitu. Sama kayak lu punya anak lu bilang lu bukan orang tua gua gitu. Fuck man, ini baru aja gue mikir loh, kayak kan gue kan punya tujuan nih. Terus
gue sekarang tuh lagi ngejaga banget biar otak gue nggak negative thinking gitu loh. Benar. Terus tiba-tiba gue langsung ketemu lo ngomongin kayak gini. Fuck Berarti udah banget. diatur kan? Shit man, ini kayak fucking miracle gitu loh. Kita semua dikumpulkan di sini juga ada maksudnya mungkin. Iya. That's right. Jadi waktu yang That's gue right. bilang gue menjaga biar otak gue nggak ke distract sama yang negatif tuh bener berarti ya? Betul. Dan lu dapet pengakuan validasi dari gua untuk menguatkan itu. Fuck man, segalanya sudah diatur gitu ya. Ya makanya, so trust your instinct. Ingat, punya visi, emosi, udah itu doang. Dipupuk sama emosi positif ya. Iya, jadi kalau lu nggak punya emosi, lu mikir kan, mulai mikir masuk. Gitu. Kalau lu nggak mikir, lu visi emosi, ikutin insting, lu otomatis jadi indah kok. Nggak bagi semua orang, tapi orang-orang yang lu butuhin aja, dan orang-orang yang bener-bener bakal bikin lu happy gitu. Orang-orang yang nggak bikin lu pergi dengan sendirinya, gitu loh. Gue ada pertanyaan krusial Oke, nih. gimana? Kan lo bilang insting itu maksudnya lo harus ikutin insting ya. Betul. Terus pertanyaan gue, logik itu gunanya buat apa? Logic itu adalah tools atau alat untuk melihat apa yang sudah terjadi. Analisa itu pikiran lu cuma bisa menganalisa apa yang sudah terjadi, bukan apa yang akan datang. Lu nggak bisa meramal masa depan, men. Logika lu nggak bisa meramal masa depan. Lu cuma bisa lihat masa lalu, lu analisa. Tapi untuk menentukan jalan hidup lu yang terbaik untuk masa depan, lu nggak bisa pakai logika. Dia nggak bisa lihat ke depan, lu bisa ngeramal masa depan pakai logika lu. Nggak bisa. Cuma kemungkinan juga. Nah, sekarang gue tanya sama lu, apakah 99% rencana lu berhasil atau gagal? Mayoritas gagal. Semua rencana gue 99% gagal. Gue punya rencana, gue jalanin, gue ditendang sama realita. Gue nggak pernah mikirin bikin PW. Gue mikirin jadi programmer komputer. Kalau gue jadi programmer komputer, gue udah botak sekarang. Tapi gue ditendang jadi bikin PW karena gue galau dan lain-lain. I have a good life gitu. So, tujuan logika adalah cuma menganalisa masa lalu gitu. Terus gunanya sekolah, kan sekolah itu kan melatih logik. Apa? Gunanya sekolah adalah membuat tuh jadi bodoh. Anjing, berarti gue bego dong. Sekarang gue tanya sama lu S2 kan? Nah, Seberapa banyak hal yang lu pelajarin di kampus yang berguna buat kehidupan lu? basically gue S2 cuma buat nama sih. That's it. Cuma buat bikin orang-orang percaya. That's it. Sekolah itu adalah sistem yang diciptakan oleh orang-orang yang ingin mengontrol manusia. Para elit yang nggak mau manusia jadi pinter. Makanya dimasukin sekolah. Sekolah itu tujuannya apa? Supaya lu dapat kerja gitu, bukan supaya lu kaya. Supaya validasi aja. That's right. Oh my god, orang-orang kaya itu anak-anak SMP, lulusan SMP SMA. SD. Fuck man, kenapa? Karena guru mereka itu kehidupan, bukannya apa kata orang gitu. Nah gitu. Oh ya, satu lagi supaya perjelas. Kalau lu ikutin insting, misalnya lu kesenggol orang, terus lu bunuh tuh orang, berarti salah dong, nggak moral dong, bener nggak? Misalnya lu ikutin insting nih, lu kesenggol sama orang, terus lu kesel lu bunuh tuh orang, berarti salah dong. Nah, itu bukan insting. Biasanya kalau lu kesenggol orang, lu bunuh tuh orang, lu lagi mikir. Lagi mikir negatif, lu kesel, kesenggol, lu marah, lu bunuh tuh orang gitu. Jadi insting lu timbul dari pikiran. Sedangkan kalau lagi nggak mikir, lagi bahagia, lagi happy karena nggak ada pikiran, kesenggol orang, lu senyum sama tuh orang, lu nggak mungkin melakukan hal yang negatif gitu. Itu setuju banget. Kalau insting memperkosa orang gimana? Memperkosa keluar dari mana? Dari pikiran bahwa negatif, bahwa lu kesepian, lu butuh seseorang yang menyelamatkan lu dari kesepian, lu memperkosa gitu. Tapi kalau lu nggak ada pikiran, lu happy, lu indah, dan lu pasti punya temen. Jelas nggak? Jadi kalau insting menjurus ke hal yang jelek, biasanya insting itu timbul dari pikiran lu gitu. Basically. Gue nanya lagi nih boleh ya? Insting. Yes. Setiap orang kan itu punya tingkatan insting yang lain-lain, kepekaan insting yang lain-lain. Betul. Oke. Gimana nasibnya sama orang-orang yang memang sudah logiknya terlalu tinggi sehingga instingnya tertutup, akhirnya dia terlalu mengikuti logiknya dan sehingga dia tidak bisa peka sama instingnya dia. Apakah orang itu lu? Gua nggak. So who cares? Lu nggak usah peduli kalau itu bukan lu. Kalau itu lu, kalau lu punya logik yang luar biasa, lu harus punya yang namanya keberanian untuk melangkah dari comfort zone, untuk membuang pikiran lu. Karena keberanian bukanlah pada saat lu berpikir rasional, keberanian datang pada saat lu percaya dengan diri lu.
Pikiran itu membuat lu nggak percaya sama diri lu. Pikiran itu membuat lu percaya sama ideologi orang. Gitu. Dengan kata lain lu dikontrol oleh orang lain melalui program yang ditaruh di kepala lu. Sedangkan alam semesta menangis karena alam semesta bilang, gue yang menciptakan segalanya. Kok lu nggak percaya sih sama gue? Dan lu dengan egoisnya bilang, enggak, gue nggak percaya sama lu. Gue lebih percaya orang yang naruh pikiran di pikiran gue yang menyatakan bahwa gue bukan apa-apa. Gue ini cupu, gue ini culun. Gue ini harus ngejar cewek terus dan menjadi hamba cewek. Gue harus mentraktir cewek dan mempertahankan cintanya. Seumur hidup gue cuma ngejalanin supaya cewek itu nggak pergi dari gue karena gue benci diri gue. Mampus kan. Orang yang mempertahankan cinta adalah orang yang benci dirinya. Lalu begitu. Dia benci dirinya sehingga dia butuh diselamatkan sama kehadiran cewek gitu. Itu sama aja mengkhianati dirinya sendiri dong. Fuck man. Terus aplikasinya buat kayak ke teman-teman kita yang buat ke cewek gimana tuh? Buat teman-teman lo, Buat teman-teman PW, anak-anak PW. Gue udah bilang tadi, ikuti intuisi lo, visi emosi. Kosongkan pikiran lo gitu. Jangan jadikan pikiran lo sebagai pegangan, tapi intuisi lo. Karena toh intuisi lo yang membawa lo sampai saat ini gitu. Kalau lo percaya evolusi juga, yang membawa binatang jadi monyet jadi manusia itu intuisi gitu. Nggak ada lagi insting intuisi sama aja gitulah. Jadi kalau misalnya ngeliat cewek cakep, lu ngerasa kayak insting lu bilang gak usah approach ya, gak usah approach. Nggak usah, kalau lu lihat cewek cakep kenalan. Dan pada saat lu kenalan, lu jangan mikir gua harus gimana, ntar kalau dia nggak suka gimana. Kenalan aja, hai, gua mau kenalan sama lu gitu. Atau pikiran lu bilang minta api rokok gitu. Lu punya ini nggak? Punya korek? Jangan mikir, selalu dengerin intuisi lu. Begitu lu mikir, interaksi lu jadi kayak robot. Justru pada saat lu interaksi, lu nggak boleh mikir. Kalau lu mikir, flow aja. Iya, kalau lu mikir, lu jadi kayak robot. Kalau lu nggak mikir, interaksinya alamiah gitu. Yang gua nggak setuju sama pick up artis dan segala macem yang ngajarin lu harus punya kalimat lu hafalin supaya lu terus cewek bisa jawab apa yang lu harus ngomong apa. Dia berfokus sama pikiran gitu. Mereka ngelatih pikiran. Yang gue sarankan, lu jangan ngelatih pikiran, lu ngelatih refleks untuk rasain insting, lakukan, rasakan insting, lakukan. Lu latih refleks, bukan pikiran. Karena kalau lu latih pikiran itu sama aja lu menghafal. Andai kan hafalan itu jadi refleks, lu ngomong sama cewek, topik lu nggak akan bisa di luar hafalan lu gitu. Tapi kalau lu refleks, lu bisa jawab apapun, seluas apapun, karena insting lu database paling luas di seluruh dunia, orang dari alam semesta gitu. Bukan dari pikiran lu yang sempit gitu. Ini yang harus diketahui sama orang-orang. Oh shit, karena orang-orang tuh gak ngerti dan gue capek jelasin. Nah terus kalau yang gue pernah pelajarin adalah insting itu kan adalah akumulasi dari apa yang lo pelajari dan lo lakukan. Tidak. Bukan. Itu adalah pikiran lu yang menimbulkan insting. Tapi insting murni lu datangnya dari alam semesta, yaitu database semua yang ada di dunia ini dan yang tahu masa depan. Jadi apa bedanya insting yang keluar dari pikiran dan insting yang murni? Gitu. Insting yang keluar dari insting yang murni adalah insting yang keluar pada saat lu lagi nggak mikir. Terus kenapa ada orang yang lulusan SD jadinya sukses? Ada yang lulusan SD cuman kerjanya nyuci baju. Karena orang SD yang sukses, dia punya visi yang bagus dan dia ngikutin instingnya. Sedangkan orang SD yang nyuci baju, yang dia pikirin adalah gue cuma lulusan SD, gue cuma bisa nyuci baju, gue nggak bisa jadi apa-apa, gue cupu. Dan alam semesta bilang, ya kalau itu permintaan lu ya gue kasih. Oke, pertanyaan saya terjawab. Gue paham. Simple kan? Jadi alam semesta memberikan apa yang kita. Alam semesta tuh mau ngasih apapun yang lu mau. Berarti yang tukang cuci baju itu dia nggak mau apa-apa. Dia merasa dirinya tidak layak. Oke. Sehingga alam semesta bilang, gue udah nyiptain lu, gue siap mendukung lu nolak gue, dan lu minta supaya diri lu nggak layak. Oke, gue wujudin, lu nggak akan layak. Dan orang itu bilang, tuh kan alam semesta nggak ngewujudin gue, berarti alam semesta bullshit gitu. Berarti lo adalah apa yang lo pikirkan dong. Lu adalah apa yang lu visualisasikan. Beda loh pikiran sama visualisasi.
Pikiran itu ditanamin sama orang. Visualisasi itu datang dari dalam diri lu. Walaupun visualisasi bukanlah sesuatu hal yang mungkin bisa dipenuhin buat lu. Karena ingat, tujuan visualisasi tadi buat membuat lu bergerak. Tapi bergerak ke arah yang sangat membuat lu senang gitu. Paham. Oke, sip. Cukup masuk akal. Last question. Ayo, gimana menurut lo ini perlu dikabarkan nggak ke seluruh dunia gitu? Perlu banget dan harus dicoba, harus. Kalau menurut gua step Harus by step dilakukan. dulu, karena mungkin untuk menerima ini mentah-mentah, lu harus kayak kasih materi, berikan dia waktu untuk mencerna, baru kasih materi lagi. Oke. Mencerna dan mencoba. Baik. Bagi berapa part Baik. gitu loh. Yang mungkin susah adalah pada saat lu pengen mutusin habit untuk tidak berpikir. Iya, itu susah banget. Karena kita sudah Itu yang lu percaya ya udah jadi susah. Kalau gue percayanya untuk mutusin habit berpikir itu nggak susah banget. Itu challenging. Tapi gue bisa. Lu harus berpikir kayak gitu. Tergantung kita Gue nih. bisa. Gue bisa. Walaupun ada challenges, gue bisa. Dan alam semesta support gue karena gue udah ngerasain. Gue mau napas aja semuanya nyusun dengan perfect dan sempurna dan baru gue bisa napas. Itu gila, man. Jadi let's trip. Oke, sip ya, jelas ya. sip. Oke, ada lagi nggak terakhir deh sebelum kita pulang nih. Terus ini mau dijadiin seminar kah atau apa? Oh iya gimana? Gue nggak tahu ini mau jadiin seminar apa Belum, enggak. ya? Yang jelas insting gue sekarang bilang berkata ini harus di-share, dibagi ke orang-orang dan nggak maksa mereka untuk percaya, tapi untuk bisa mencerna inilah. Paling nggak mereka lihat hasilnya bagaimana dan lain-lain. Karena teman-teman yang ikut Godlike juga pasti punya banyak pertanyaan dan ini merupakan elemen penting yang gue belum kasih sebenarnya. Gue ada saran Dan sih. gue merasa berhutang untuk kasih ini gitu. Gue ada saran buat nama materi ini. Apa? Beyond the God. Wih. Jadi sekali lagi tujuan lu hanya untuk melatih diri lu untuk disiplin agar in the vortex, di dalam flow state. Itu aja. Caranya tadi visualisasi emosi, jangan biarin pikiran masuk. Ini gue kasih satu teknik deh. Kalau lu mau approach misalnya, kalau gue udah nggak mau approach, males. Approach waste of time. Tapi kalau lu pengen gunain ini buat approach, begitu lu approach, lu selalu kasih afirmasi ke diri lu. Cewek suka sama gue. Tapi lu ngomong dalam pikiran sendiri, terus lu approach sambil omongan ini jalan terus. Dibandingkan ntar dia suka apa enggak gitu. Tapi begitu pikiran mau masuk, lu langsung bacot sendiri aja di kepala lu. Cewek suka sama gue. Jadi lu nggak mau ngebiarin pikiran itu masuk gitu. Lu bacotin gitu. Coba aja, try this. Oke, sip. Jadi jangan lupa ikut seminar Godlike. Beyond the God. Beyond the God. Gue sih bukan mau promosi sih, cuma nyampein ini aja. Ya, oke, sip. Terima kasih saudara-saudara. Gimana lu pertanyaan lagi nggak nih? Ayo terakhir. Lagi nggak? David tuh Lu belum mau nanya. nanya, David. Fit? Tanya ya. Iya, Misalkan tanya. contohnya yang tadi tuh, misalkan buat orang-orang yang di luar sana nih. Gini. Kalau lu mau tanya atau mau debat, silahkan. Gue seneng justru debat. Oke. Karena gue pengen tahu yang the truth gitu. Oke, gue mau debat. Jadi silakan. Ayo. Mungkin di luar orang-orang di luar sana yang baru coba gitu ya. Bagaimana pertanyaannya gini? Bagaimana misalkan kita kan hidup pasti ada up and down gitu ya. Betul. Saat lu lagi merasakan emosi positif tapi kenyataannya lu lagi ngedown gitu. Bagaimana sih seorang Ronald Frank gitu menghadapinya gitu saat lu lagi ngedown lagi? Gua nih, begini. Kebahagiaan lu itu yang menentukan diri lu sendiri apa kondisi? Nah, Diri sendiri kan? Lu bisa nggak tidur di bawah jembatan dan lu bikin diri lu bahagia? Bisa nggak? Caranya gimana? Caranya adalah membayangkan sesuatu yang indah gitu. Membayangkan sesuatu yang indah. Misalnya lu tidur di bawah jembatan, lu jangan mikir anjir gue orang miskin tidur di jembatan nggak akan bisa kaya dan gue akan selamanya seperti ini. Lu langsung state lu down. Tapi kalau lu mikir anjir kalau gue kaya gue nggak pernah punya pengalaman tidur di jembatan. Ini sekali-sekali ini kayak gini. Berarti ini alam semesta bawa gue ke sini untuk ditunjukin supaya gue nggak pernah tidur di bawah jembatan lagi. Tapi gue tidur di bawah jembatan sekarang nanti akan jadi cerita buat jadi motivasi. Gue jadi motivator, gue dapet duit. Lu beda lagi ceritanya. Beda lagi state lu gitu. Jadi as simple as that sih.
Lu bikin sesuatu kondisi itu lu bisa pikir, jadi satu kondisi itu bisa ada negatif positifnya, tergantung lu mau lihat yang mana gitu. iya. Simpelnya itu aja. Kejawab nggak? Kejauh banget. Nih misalnya lu putus sama cewek, Iya. lu bisa mikir anjir nih cewek nggak suka sama gue bakal jomblo seumur hidup. Atau lu bilang anjir nih cowok putusin gue, berarti ada ruang untuk yang lebih baik datang. Dan kalau yang lebih baik datang adanya juga cakep, gue bisa terima. Beda lagi ceritanya. Semua itu dari pikiran ya. Bener, pikiran lu mau ngasih pikiran apa gitu. Berarti pikiran itu yang sering nutupin intuisi kita ya. Sekali lagi jangan mikir. Atau kalau lu perlu mikir, pikir aja yang positif gitu. Nah, gue debat nih. Ya silakan. Tadi debat. kita cerita Heeh. tentang bagaimana lu kan pengen berpikir untuk lebih terstruktur, Betul, ya kan? betul. If we're talking about berpikir terstruktur, we're talking about thinking, That's right. bukan intuition, right? Betul. Berarti nggak boleh dong berpikir untuk thinking terstruktur seperti yang Oke, jadi gua jelasin dulu nih sama teman-teman supaya nggak salah ya. Tadi gua ngomong sama Aldio, gua merasa bahwa diri gua berantakan. Gua perlu bikin diri gua lebih terstruktur walaupun nggak terikat sama struktur itu ya. Ya. Tapi paling nggak lebih rapi. Terus lu bilang, berarti kalau lu pengen jadi terstruktur, lu harus berpikir dong. Lu harus menggunakan fungsi berpikir gitu kan. Nah, kalau gua berpikir untuk menjadi terstruktur, referensi berpikir gua itu dari masa lalu kan. Dari apa yang sudah diajarin orang kan. Bener nggak? Gua nggak bisa berpikir yang spesifik buat gua seperti apa. Gitu. Jadi gua akan ngambil caranya terstruktur dari referensi orang-orang, dari buku, dari apa. Nah itu belum tentu cocok buat gua, satu. Dua, jadi gua harus bagaimana gitu. Jadi gua pengen lebih terstruktur, itu adalah visualisasi gua. Jadi gua nggak usah berpikir, gua pengen terstruktur, caranya kasih emosi, nanti caranya gua terstruktur akan muncul sebagai inspirasi, bukannya dari mikir gitu. Jadi kayak lo bervisualisasi, pengen terus kasih emosi untuk lebih berstruktur, tiba-tiba lo kalau sekarang tadi Tiba-tiba sama gue dapat inspirasi itulah yang memberikan cara untuk jadi terstruktur yang tepat dibandingkan gue mikir, gue cuma jadi bingung. Si A bilang gini, si B bilang gini, gue coba dua-duanya gagal, gue harus bagaimana gitu. Jadi kayak yang tadi lo visualisasi kasih emosi biar lebih terstruktur, lo ketemu gue tahu tipsnya, betul. dan lo dikasih tahu. Betul. Gitu. Atau gue lagi bengong dapat inspirasi atau ada orang lain datang ke gue ngasih tahu, gue coba dan itu yang cocok sama gue. Jadi basically bukan kasarnya ngoyo ya. Basically Bukan. jangan mikir tapi datangnya dari inspirasi, bukan analisa pikiran gitu. Bukan maksain kasarnya gitu. Enggak maksain. Kalau misalnya lu udah visualisasi dan kasih emosi belum datang, jangan dipaksa. Santai. Lakukan hal yang lain gitu. Dia akan datang tepat pada waktunya. Kalau lu paksa malah nggak datang. Kayak barang hilang, kalau lu cari nggak bener dapet. Kalau lu nggak cari malah ini ada nih gitu. Iya, bener. Simple. Setuju sih gue, setuju. Gimana debatnya gitu doang anjir. Soalnya sudah sedikit tipsy ya, jadi kurang bisa berkonsentrasi. Gimana? Udah jelas belum semua? Atau lu masih mau nanya? Gue seneng kalau ada orang nanya. Gue seneng banget. Oke. Ini keren. Yuk. Buat gue nih, Mm-mm. gue kuliah udah tinggi-tinggi nih. Iya. Berarti gue gadain aja jasa gue nih. Men, gue bilangin sama lu ya. Lu udah kuliah tinggi-tinggi ya. Ya. Tapi kalau lu ikutin kata hati lu akan membuat satu hal yang sebagai jalan hidup lu dan ijazah lu nggak bakal kepake. Itu aja sih. Ijazah lu cuma bikin orang tua lu seneng. Tapi basic lu nggak akan pakai ijazah lu. Tapi gimana kalau gini, kan kalau misalnya kita di kuliah itu kan kita belajar juga proses-proses untuk menyelesaikan suatu masalah. Terus kita tambahin lagi konsep untuk lebih mengikuti insting kita. Apakah nanti hasilnya itu lebih? Paling 10 menit lagi. Iya baik. Apakah hasilnya itu akan lebih bagus? Pasti lebih bagus. Pasti. Lu percaya nggak itu akan jadi lebih bagus? Gue selalu percayanya adalah gue kuliah tinggi-tinggi, gue punya kapasitas otak yang cukup oke, berarti gue punya kesempatan untuk memberikan kontribusi kepada dunia ini yang lebih baik. Gitu. Begini, kuliah nggak memberikan lu sesuatu yang hebat. Kuliah justru memberikan batasan. Karena kalau lu kuliah banyak larangannya dan dia melimitasi action lu sesuai dengan apa yang benar di masa lalu. Gitu. Kalau lu belajar fisika, Newton bikin rumus fisika dan semua orang terlimit sama rumus fisikanya Newton. Datang Einstein, dia membuktikan Newton itu salah.
Dan semua orang ikutin strukturnya Einstein, bukan Newton lagi. Begitu Einstein datang, ada yang namanya quantum physics. Jadi Newtonian physics nggak dipakai lagi. Sekarang lu mau jadi orang yang ngikutin struktur orang lain, atau lu mau jadi legenda dengan ngikutin struktur lu sendiri gitu. That's important. Dan itu tergantung lu. Nggak semua orang bisa jadi legend gitu. Nggak semua orang bisa otentik. Dan yang otentik itulah yang jadi hebat gitu. Cuma ada satu Bruce Lee, cuma ada satu Muhammad Ali. Kalau lu cuma nyontek pengen jadi Bruce Lee dengan potongan kepala lu, dengan gayanya, lu nggak akan sehebat dia. Lu cuma bisa hebat jadi Aldio gitu. Ya, yeah, the choice is yours. Gimana kalau kayak gini? Gue kuliah itu buat belajar kayak dulu Bruce Lee itu belajar karate, belajar muay thai, belajar taekwondo. Tapi basically pada prakteknya itu gue tetap mengikuti insting gue nggak terkurung dengan konsep-konsep atau struktur-struktur dan batasan-batasan yang gue pelajari di kuliah gue. Selama pada saat lu belajar itu insting lu bilang oke, lakukan. Tapi kalau lu belajar insting lu bilang aduh ngapain sih lu belajar jadi dokter, lu lebih baik jadi porn star, ya udah lu jangan jadi dokter gitu. Kalau lu mempelajari segala macam pelajaran lu passionate, that's fine, karena itu akan dibutuhkan di masa depan, itu membawa lu ke satu titik gitu. Berarti tadi kata passionate itu bisa digaris bawah. Artinya itu adalah you need to do what you love. That's right. Karena emosi pada dasarnya terbagi dua, love and fear. Kalau love, lu menjalankan apa yang lu suka. Kalau fear, lu menjalankan apa yang lu gak suka, tapi lu takut kalau lu gak jalanin lu gak dapet duit. Berarti mayoritas orang-orang di dunia ini adalah dia terperangkap dengan pandangan environment dia tentang makna sukses. Dia terperangkap dalam ideologi yang dibor di kepala dia dari masih kecil. Entah itu pendidikan, entah itu lingkungan, entah itu orang tuanya, tradisi, agama, dan lain-lain. Oke, mungkin ada tips buat yang kita udah terperangkap dengan tradisi, agama, bor-boran yang apa namanya program-program yang udah ditanamin pas kita kecil. Bagaimana supaya kita ngaktifin insting kita lagi? Oke. Yang pertama itu lu harus jujur sama diri lu sendiri, jujur sama insting lu, jangan mengkhianati diri lu. Kalau lu mau sesuatu, lakukan. Jangan mengkhianati diri lu karena pikiran. Kedua, jangan menjadi orang yang cuma bikin orang lain senang tapi diri lu kecewa. Karena kebanyakan orang nggak bisa jadi diri sendiri demi menyenangkan orang lain. Orang lain semuanya senang. Egois ya. Ironis jadinya. Nah, gini, orang lain semua senang tapi dirinya sendiri kecewa. Kalau lu nggak nyenengin orang lain, lu dibilang egois. Padahal egois yang sesungguhnya adalah memaksakan kehendak. Adalah dia bikin orang lain senang tapi dirinya nggak bahagia. Itu egois yang sebenarnya. Oke, pertanyaan real life lagi. Gitu. Misalnya ada Anjir, banyak banget. Ya nggak apa-apa sih. Bring it on. Ini soalnya gua kupas lagi nih. Yes. Ya maaf Pak S2 terstruktur banget Pak dan detail. Iya, nggak apa-apa, silakan aja. Nah, terus abis itu gini. Oke, sekarang let's say gue ini someone who wants to activate my intuition. That's right. But I am trapped with a lot of fucking thought that I had from my childhood. Yes, yes. Bahasa Indonesia adalah gue ini adalah orang yang pengen memaktifkan intuisi gue. Tapi terperangkap dalam program masa lalu. Iya, oke. Some days gue ada satu pengen decision making, ada satu pengen membuat suatu keputusan. That's right. Di mana gue ini nih, gue dilema nih. Ada logika ngomong, ada intuisi ngomong. Ya ikutin intuisi. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama adalah gue harus ikutin mana? Intuisi. Oke. Pertanyaan pertama jawab. Pertanyaan kedua, karena gue terbiasa mengikuti pikiran gue. Kan gue udah terlanjur gue ngikutin pikiran gue. Iya. Kadang ada orang mikir sudah menjadi habit. Iya. Dan lu nggak bisa mematahkan habit. Ya, nah kadang udah terjadi kan, gue ngikutin pikiran gue nih, anjing nih gue gagal nih. Apa yang harus gue lakukan? Jadi basically lu terperangkap dalam habit untuk memilih pikiran bukan insting, gitu kan? Oke, jadi lu berpikir bahwa kalau lu terperangkap dalam habit, lu nggak bisa melakukan apa-apa. Habit itu otomatis, itu pikiran lu. Padahal faktanya, habit, jika lu sudah sadar bahwa lu punya habit itu bukan otomatis lagi, tapi pilihan. Habit adalah sesuatu yang lu lakukan tanpa sadar.
Begitu lu sadar, itu bukan jadi habit lagi, itu jadi pilihan. Tinggal lu memilih yang mana. Nah, begitu udah jadi pilihan, pada saat lu mau milih yang benar, yang habit akan memberikan lu yang namanya ketakutan. Lu akan takut setengah mati. Tapi sekali lagi, kalau lu jagoan, ya lu nggak takut gitu. Oke, itu kan kedua nih. Pertanyaan ketiga ada tambah satu lagi. Oke. Seandainya gue udah terlanjur ngikutin pikiran gue, Oke. apakah gue harus melakukan seperti ini? Ini konklusi dari gue, Nal, ya. Oke. Jadi Kan lu sudah jadi dari dulu lu sudah mengikuti pikiran. Dan pada saat di saat gue harus decision making dan gue udah terlanjur ngikutin pikiran gue. Oke. Apakah itu bisa jadi baik? Apakah itu bisa jadi correcting course atau membenarkan jalan lu kalau akhirnya lu ikut intuisi gitu kan? Bukan, gue arahinnya kayak gini. Seandainya gue udah ada satu decision making, terus gue udah putuskan mengikuti pikiran gue bukan hati gue. Oke. Apakah di situ gue harus jujur kayak anjing iya nih, gue nih ngikutin pikiran gue. Next time gue harus ngikutin habit gue. Apa gue harus sadar dulu ke situ? Gitu. Itu bisa jadi, tapi itu hanya rencana. Apa yang gue harus lakukan kalau kayak gitu? Kalau udah terlanjur ngikutin pikiran Lakukan apa yang harus lu lakukan, yaitu memilih insting lu sekarang juga. Jangan cuma rencana. Itu rencana. Next time gue baru ikutin insting deh. Next time gue baru ikutin insting deh. Kayak lu akan melakukan itu besok, tomorrow. Tapi tomorrow never comes. Karena sekarang lu ngikutin pikiran, besok deh gue milih sih. Besoknya, besok lagi. Jadi tomorrow never comes. So do it now. Gitu. Oke. Challenges-nya cuma takut gitu. Lu takut aja. Tapi pada saat lu berani malah enak. Jadi tadi cara memecahkan habit yang udah tertanam nih dari dulu nih, itu adalah sadar ya? Sadar dulu. Setelah lu sadar jadi pilihan kan. Bukan habit lagi. Habit kan otomatis. Lu sadar jadi pilihan nih. Begitu jadi pilihan, tantangannya adalah lu takut. Hadapi ketakutan gitu. Simple ya namanya. Simpel. Kejawab? Jawab. Mungkin buat pendengar itu kayaknya perlu ini Nal, kayak strukturnya gimana, karena kan Gak ada struktur men. bukan buat orang mencernanya ini kan kan ngawang nih kemana. Gak ngawang, jelas. Sangat general. Sangat jelas. Tapi Sangat jelas. kayak misalnya kan kita nggak tahu kayak audiensnya itu kan siapa aja. Begini. Yang bikin susah adalah melawan ketakutan mereka untuk memilih insting dibandingkan logika. Kenapa? Karena mereka suka yang namanya alasan. Kalau nggak ada alasan, mereka pikir itu bullshit. Mereka pikir itu bakal kacau gitu. Padahal sesuatu yang berhasil itu adalah sesuatu yang di luar comfort zone, sesuatu yang di luar zona nyaman, dan sesuatu yang tidak memberikan kepastian. Kalau lu cuma nyari-nyari yang pasti-pasti aja, yang aman-aman aja, lu nggak akan dapet apa-apa. Justru entrepreneur misalnya, dia berani ngelawan kepastian untuk sesuatu yang tidak pasti. Dia gambling gitu. Biasanya gambler itu kaya. Gambler maksudnya bukan main gambling ya, tapi gambling on life gitu loh. Kalau mau tahu gambler oke, follow Dan Bilzerian. Dia bukan gambler, dia poker. Ya begitulah. Gimana? Sip. Gue sih udah lumayan mabok soalnya nih. Tapi semua pertanyaan lu kejawab kan? Yes. Jadi Clear kan? Jadi buat teman-teman yang Berarti komunikasi gue oke dong. Terstruktur dong. INFP. Terstruktur dong. Iya. Oke. Lu gimana bro? Oke banget. Gue ngikutin tadi pelan-pelan dan kejawab juga sih gitu semuanya. Jelas ya, lu nggak ada pertanyaan lagi di kepala lu kan? Iya. Bagus, itulah tujuan gue untuk bikin lu nggak berpikir. Lu gimana? Jelas banget. Jadi kalau buat kalian yang ragu, telepon tanyain gue aja bener apa kagak gitu ya. Ntar dikira Ronald bohong nih, dibayar kitanya kan. Iya bener banget tuh. Enggak lah, kayak kebanyakan duit aja gue bayar lo walaupun gue mampu sih. Iya. Ya oke, sekian, kita sudah tutup juga nih wine store-nya. Ya udah, lu any last words nggak nih buat teman-teman? Lu dah, gue udah banyak ngomong. Ya gue thank you banget buat semuanya hari ini gitu ya. Terus mudah-mudahan kita bisa Ngobrol lagi. Ngobrol lagi, keep sharing Pasti. untuk kebaikan bersama gitu ya, untuk revolusi Pasti. Indonesia. Kita harus bikin spiritual revolution nih. Gila deh. Iya. Iya Tenang dong. aja pasti. Kita bisa kasih speech. David gimana? David, lu mau ngomong nggak? Ya, yang pastinya kita dikumpulkan di sini mungkin karena alam semesta ya. Pastinya. Ya udah. Sip ya. Iya. Oke, thank you semua.